Sebelum kita bicara jauh tentang self love, kita harus tahu apa sih self love itu. Self love berarti mencintai diri sendiri. Tapi bukan berarti kita harus memenuhi segala keinginan kita, terutama dalam hal materi. Di mana keinginan dalam hal materi itu ibarat minum air laut. Semakin diminum, maka kita akan semakin haus. Sama halnya dengan keinginan dalam hal materi. Contoh kecilnya saja, iPhone mengeluarkan seri terbarunya, terus kita membelinya. Setelah kita membeli seri tersebut, tidak lama setelah itu, iPhone mengeluarkan seri terbarunya lagi dan kita ingin lagi memiliki seri tersebut, dan begitu seterusnya. Kadang, apa yang kita inginkan bukan sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, self-love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya dari yang Tuhan berikan. Sudahkah kita mencintai diri kita sendiri secara utuh, penuh dan sadar? Self-love mencintai diri sendiri dan segala sesuatu yang tumbuh dari kita kecil sampai kita dewasa, dan kita harus punya itu sebelum kita bisa mencintai orang lain. Misalnya, kita punya orang tua yang mencintai kita. Tapi, jika kita tidak mencintai diri sendiri, semua pujian yang diberikan orang tua kita tidak ada artinya. Misalnya, orang tua kita tipikal yang memuji dalam hal fisik. Dia mengatakan, "Kamu cantik banget sayang," tapi kita merasa tidak cantik, maka pujian itu tidak akan cukup untuk membuat kita merasa nyaman terhadap diri kita. Jadi, kita tidak pernah merasa dicintai jika kita tidak mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih merasa seperti itu? Ataupun sebaliknya, kita berusaha mencintai orang tua kita, tapi kita tidak tahu kenapa sih kita mencintai dia. Itu karena kita belum mengenal diri kita secara utuh, siapa diri kita. Jadi ketika orang tua kita menuntut sesuatu atas diri kita, yang mana itu di luar identitas kita, maka kita akan memberikan kebahagiaan tanpa melihat apakah kita bahagia melakukan semua itu. Jadi, kalau sesuatu pergi dari hidup kita tuh merasa kehilangan arah dan tujuan. Contoh kecilnya deh, misalnya kita menjatuhkan kebahagiaan kita pada tas, pakaian, sepatu, jalan-jalan, jajan di mall. Di saat kita menggantungkan kebahagiaan pada benda atau orang lain, maka kita tidak akan merasakan apa itu kebahagiaan sejati. Jika sudah merasa cukup terhadap diri kita pasti tidak perlu untuk dipuji jika melakukan suatu prestasi, dan kita tidak perlu merasa terganggu jika orang lain menjatuhkan kita. Artinya, dipuji tidak terbang, dijatuhkan tidak tumbang. Jika kita mencintai diri kita pasti bisa menghargai diri sendiri dan tentunya juga orang lain, karena kita akan merasa sakit jika disakiti. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah awal mencintai diri sendiri? Apa sih yang membuat kita merasa kurang hari ini? Pasti yang membuat kita merasa kurang adalah tentang kehidupan kita. Kita merasa tidak secantik si A, tidak sepintar si B, tidak sekaya si C, tidak sepopuler si D, dan sebagainya. Coba kita meningkatkan spiritual kita. Dengan kita meningkatkan spiritual kita akan merasa terhubung dengan Tuhan. Dengan kita merasa terhubung dengan Tuhan, kita akan merasa dicintai dan cukup apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Semakin kita mencintai yang menciptakan kita, maka semakin mudah untuk mencintai apapun yang ada pada diri kita. Kita pasti akan merasa terima kasih ya Tuhan atas semua yang Engkau berikan. Contoh, salah satu pemberian Tuhan yang sangat berarti adalah kesehatan. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena banyak orang di luar sana yang rumah sakit itu bagaikan rumahnya. Orang yang mencintai diri sendiri pasti berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup. Oleh karena itu, cintailah diri kita sendiri agar kita bisa merasa dicintai dan mencintai orang lain.